kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan Samawa. Ya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa fahman jayyida wa rizqan halalan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'ain la yustajabu laha. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk sama-sama melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib. Sholat adalah perintah Allah Ta'ala dan kita kerjakan sesuai tuntunan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tepat waktu, berjamaah, dan di masjid, di tempat yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla di atas muka bumi ini. Dan setelah sholat kita pun tidak beranjak dari masjid karena sama-sama ingin menghadiri majelis ilmu, satu perkumpulan yang dicintai Allah dan Rasulnya. Maka para ulama menjelaskan tidak ada kewajiban yang lebih utama setelah sholat 5 waktu melainkan menuntut ilmu. Oleh sebabnya dengan menuntut ilmu seperti ini bisa menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita, dan harapan terbesarnya adalah kita bisa menjadi kepribadian yang bertakwa, semakin dekat kepada Allah Ta'ala, mengamalkan perintah-perintahnya serta menghidupkan sunnah-sunnah nabinya. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, pembahasan kita pada malam hari ini diambil dari Kitabul Jami', bagian akhir dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang lihatlah ke orang yang berada di bawahmu. Apa maksudnya? Mari sama-sama kita pelajari hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihatlah kepada orang-orang yang berada di bawahmu dan janganlah engkau melihat kepada orang-orang yang berada di atasmu. Hal yang demikian itu baik dilakukan agar nikmat Allah Ta'ala tidak diremehkan oleh kalian. Para jamaah sekalian, ada 3 poin dalam hadis ini. Yang pertama, Rasulullah SAW perintahkan kita dengan sabdanya unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah siapa yang berada di bawah kalian. Jadi secara eksplisit meaning hadis ini menjelaskan kepada kita untuk melihat kepada orang-orang yang levelnya di bawah kita dari segala macam sisi. Kalau kita tarik pemahaman secara umum, tetapi tidak bisa menyimpulkan satu hadis Nabi hanya dengan membaca satu hadis, melainkan juga mengkomparasikannya dengan hadis-hadis yang lain. Dan jika kita bandingkan dengan hadis-hadis yang lain serta menggabungkan riwayat ini dengan riwayat yang lain, maka sangat jelas dan gamblang
maksud Rasulullah SAW kepada kita semua untuk melihat orang-orang yang berada di bawah kita dari sisi keduniaannya, baik dari segi harta ataupun jabatan ataupun kehidupan yang dimiliki oleh seseorang, bahkan kesempurnaan fisik ataupun kesehatannya. Maka dalam hadis yang lain juga dijelaskan bahwa idza nazara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mali wal khalqi, apabila salah seorang dari kalian melihat orang lain yang diberikan anugerah kelebihan baik harta ataupun kesempurnaan tubuh. Kita melihat ada orang yang lebih tampan dari kita, ada orang yang kulitnya lebih mulus dari kita, ada orang yang kekayaannya di atas kita, hartanya lebih banyak dari kita. Maka apa yang sepatutnya kita lakukan? Kata Nabi, falyanzur ila man huwa asfala minhu, maka lihatlah, tundukkanlah pandanganmu untuk melihat orang-orang yang berada di bawahmu. Jadi redaksi hadis ini mengandung solusi bagi kita semua yang mulai tergoda terhadap dunia. Hati kita condong kepada jabatan, tahta, harta, dan kedudukan, mengikuti kenikmatan-kenikmatan dunia. Maka dengan hadis ini sebagai peringatan bagi kita agar tidak berbuat seperti itu, memperturuti hawa nafsu kita dengan membanding-bandingkan keduniaan kita dengan orang lain, ataupun pencapaian anak kita dalam segi dunia dengan pencapaian orang lain. Nanti cepat atau lambat itu akan menjerumuskan kita kepada kufur nikmat, mengingkari setiap kebaikan yang Allah Azza wa Jalla telah berikan kepada kita. Maka hendaklah kita memalingkan pandangan kita untuk tidak melihat orang-orang yang keduniaannya di atas kita, dan lihatlah orang-orang yang berada di bawah kita dari segi keduniaannya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi perintah Allah Ta'ala kepada kita adalah untuk senantiasa bersyukur. Niscaya Allah akan menambah kenikmatan dan kebaikan tersebut. Terkadang kita hanya mensyukuri nikmat Allah, kebaikan-kebaikan yang diberikan yang nampak oleh kasat mata, seperti tabungan kita bertambah, kendaraan kita upgrade jadi yang baru, handphonenya naik level, rumahnya renovasi, pakaiannya, outfitnya bagus. Kita hanya melihat kebaikan-kebaikan yang nampak oleh kasat mata, sedangkan kebaikan Allah, nikmat Allah yang diberikan kepada kita yang jauh lebih besar dan bermanfaat, kita lupakan. Seperti nikmat iman dan Islam, kelezatan dalam beribadah, mudahnya kita untuk konsisten dalam kebaikan, serta kita diberikan kefahaman agama oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi karena mata kita, pandangan kita sudah silau sebab dunia, maka hal-hal yang demikian banyaknya kebaikan itu dilupakan. Maka Nabi SAW juga memperingatkan kepada kita, hubbud dunya ra'su kullil khati'at. Cinta kepada dunia adalah pangkal dari setiap keburukan. Dalam hal ini kita harus hati-hati, jangan sampai karena kita melihat orang-orang yang di atas lupa bahwa nikmat kita begitu banyak, dan selalu kita lihat kepada orang yang di bawah kita, mungkin rumahnya lebih buruk, gajinya lebih sedikit, problem hidupnya lebih banyak, bahkan ada orang yang terbujur kaku di rumah sakit, mereka sudah berbulan-bulan tidak sembuh. Dengan melihat yang ada di bawah kita itu, kita akan sadar bahwa nikmat Allah kepada kita itu sungguh sangat luar biasa. Dan jika kita mencoba untuk menghitung kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ini poin yang pertama yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita untuk melihat ke orang yang berada di bawah kita. Kemudian lanjutan dari hadis tadi, poin yang kedua, Nabi mengatakan wala tanzuru ila man huwa fauqakum. Janganlah kalian melihat orang yang berada di atas kalian. Ini seperti larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Padahal isinya adalah perintah. Nabi larang kita untuk tidak melihat kepada orang-orang yang berada di atas kita, berarti perintahnya lihatlah ke bawah. Hadis ini menegaskan kepada kita bahwa pentingnya menjaga pandangan, atau para ulama sering menyebutkan dengan istilah ghaddul basar. Jadi menjaga pandangan itu ada 3 kategorinya. Yang pertama, menjaga pandangan dari setiap hal-hal yang diharamkan Allah Ta'ala. Yang bujang-bujang jangan ngelihatin perempuan yang bukan mahram, tundukkan pandangan. Tapi jangan pula melihat ke bawah karena di depan ada tiang listrik dan mobil yang melintas. Maksudnya jaga pandangan kita untuk tidak melihat aurat wanita yang tidak halal. Jaga pandangan kita untuk tidak melihat perempuan yang bukan mahram, karena akan bangkitlah nafsu syahwat itu, sehingga nafsu syahwat itu akan menyuruh kita untuk berbuat kemaksiatan. Bukankah Allah Ta'ala berfirman inna nafsa la ammaratum bisu? Maka perhatikan pandangan kita, karena apa yang kita lihat akan masuk ke dalam hati. Yang kita lihat gambar-gambar perempuan yang membuka aurat, yang kita lihat lawan jenis kita, yang kita lihat aurat perempuan lain yang bukan halal untuk kita, maka akan mengotori dan membawa kehancuran kepada hidup kita. Ini yang pertama. Mungkin yang pertama kita sudah bisa lewati untuk tidak melihat hal-hal yang haram, tapi belum tentu yang kedua. Kategori yang kedua ini adalah ghaddul basar, menjaga pandangan untuk tidak melihat kenikmatan-kenikmatan dunia, yaitu dari sisi kelebihan orang lain, jabatan, pencapaian yang dia dapat dari kesuksesan usaha ataupun bisnisnya. Maka ketika kita selalu melihat ke atas apa yang terjadi, kita melihat orang lain yang dunianya lebih baik dari kita, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah timbulnya hasad, iri. Dan Rasulullah mewanti-wanti kepada kita semua tentang sifat iri tersebut. Innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Sesungguhnya dengki, sifat hasad dapat memakan kebaikan-kebaikan seperti api yang melahap kayu bakar. Kenapa sih si fulan itu kok bisa naik jabatan lebih dulu dibandingkan saya? Padahal saya yang sudah 15 tahun kerja di sini. Kenapa si fulan kok yang gajinya lebih besar daripada saya? Padahal saya ini karyawan senior. Kenapa orang yang dagang di depan saya lebih laris dari saya? Padahal sama-sama dagang buah. Ini bukan menyinggung pedagang buah, bukan. Sehingga ketika kita memperturutkan pandangan mata kita untuk melihat keduniaan, kesuksesan dunia orang lain, timbul hasad tadi, dan kita berusaha untuk berbuat zalim, menyingkirkannya, menjatuhkannya, memfitnahnya. Dan kedengkian itu akan membawa penyesalan dalam kehidupan kita, meskipun orang tersebut berkecukupan, orang tersebut harta dan kedudukannya banyak, tetapi setiap orang yang akan setara dengannya ataupun yang melebihinya dianggap sebagai musuh, dan dia berusaha untuk menghilangkan kenikmatan orang lain. Ini yang kedua. Jadi jangan sering-sering bergaul dengan orang kaya, jangan sering dekat-dekat kepada orang yang cinta dunia, karena sifat-sifat tersebut akan menular kepada kita. Tiap weekend, ini kan Sat Night ya,
bahasa anak muda itu malam minggu. Malam minggu nongkrongnya sama pengusaha muda, nongkrongnya sama bisnismen. Pas lagi nongkrong di coffee shop, datang kita cuman bawa expander, yang sebelahnya bawa Alphard, yang sebelahnya bawa CR-V, yang sebelahnya lagi bawa Innova Ribbon. Kita merasa kok kendaraan saya gini-gini aja, yang setongkrongan dengan saya lebih baik. Akhirnya minder, akhirnya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan itu. Lagi nongkrong pada naruh handphone di meja misalnya, kan biasanya gitu ya, ngopi, handphone ditaruh, dompet ditaruh. Melihat handphone orang, ada yang harga 15 juta, ada yang 20 juta, handphone kita cuma 1,5 juta. Akhirnya iri kepada handphone orang lain, gimana saya bisa dapat handphone segitu. Akhirnya pergi kredit, riba. Gaji cuma 4 juta sebulan, kredit handphone 25 juta, ngambil berani 1 tahun, per bulannya 3,5 juta, tekor bandar. Kemudian juga lagi nongkrong, melihat, wih jam tangannya bagus ya Pak, apa jam tangan Anda itu? Oh jam tangan saya Rolex katanya. Dilihat, di searching di online harganya 150 juta. Jam tangan kita cuman beli di pasar malam. Kalau kita tidak menjaga pandangan kita dari keduniaan orang lain, akan tersiksa hati ini, selalu merasa kurang, dan begitulah sifatnya manusia. Maka dijelaskan dalam hadis, kalaulah anak cucu Adam itu diberikan satu bukit berupa emas, pasti dia menginginkan bukit emas yang kedua. Kalaulah dia diberikan bukit emas yang kedua, mau bukit yang ketiga, tidak akan pernah puas. Maka tidak akan pernah puas hati anak cucu Adam, sehingga terkubur oleh tanah. Jadi nafsu kita, panjang angan-angan kita. Jangan dikira orang yang sudah lanjut usia itu tidak panjang angan-angan. Yang umur 60 saja masih getol mencari dunia. Yang umur 70 aja masih takut kalau bisnisnya ada yang anjlok. Yang umur 80 mikir nanti kalau saya meninggal, anak istri saya makan apa. Betapa banyak yang janda, anak dan istrinya makan juga. Maka jika kita melepaskan pandangan kita dan tidak menjaganya terhadap hal ini, yang timbul adalah hasad, iri hati. Dan hasad itu adalah tamanna zawalan ni'mah an sahibiha, menginginkan nikmat orang lain itu hancur dan hilang pada dirinya. Kemudian yang ketiga, menjaga pandangan dari setiap aib dan kekurangan. Apalagi kita yang berproses untuk jadi orang baik, yang sudah mulai hijrah, mungkin dulunya narkoba, ninggalin narkoba, mungkin dulunya pernah zina, ninggalin zina, mungkin dulunya pernah mabuk, ninggalkan mabuk itu, dia tinggalkan perkara-perkara yang haram. Tetapi ada tantangan dan ujian bagi setiap orang yang berproses untuk lebih baik. Orang yang hijrah ini akan nampak di hadapan matanya keburukan dan aib saudara muslimnya. Dia lihat tetangganya nggak pernah sholat, dalam hatinya memang bapak itu kalau meninggal ahli neraka kayaknya. Nggak pernah sholat saya lihat kok, padahal nggak sadar dulu dia juga banyak ninggalkan sholat. Melihat orang-orang di pos ronda, ada yang mabuk kelas ekonomi ya, minum tuak misalnya. Dia lihat mereka itu mabuk, udahlah miskin mabuk lagi, kasihan amat kalau mati su'ul khotimah. Padahal dia nggak tahu dia dulu adalah mantan pemabuk besar. Jadi kadang-kadang kita yang berproses menjadi orang baik ini dihadapkan dengan terlihatnya setiap aib kekurangan saudara muslim kita. Lagi di masjid, lagi duduk di majelis taklim, lihat teman sebelahnya, perasaan setiap taklim dia ini tidur terus ya. Saya lihat taklim maghrib tidur, taklim subuh tidur. Kayaknya saya lebih baik dari dia. Saya nggak pernah tidur kalau taklim. Akhirnya merasa lebih baik dari orang lain. Maka Nabi memuji setiap orang yang bisa menjaga pandangannya dari melihat aib dan kekurangan orang lain.
Beliau bersabda, khairun nasi man kana bi aibihi basira wa an aibi ghairihi dharir. Sebaik-baik manusia adalah yang matanya terbuka lebar untuk melihat aib kekurangannya dan matanya tertutup rapat untuk melihat aib dan keburukan orang lain. Sehingga kita tidak cepat menyalahkan ataupun kita mengatakan si fulan sesat yang tidak sefaham dengan kita, karena kita tahu tidak ada manusia yang sempurna dan mungkin khilafiyah itu sangat luas yang belum kita pelajari. Nah, aib dan kekurangan orang lain itu harus kita tutup. Apabila di antara saudara muslim kita punya aib dan kesalahan, harus ditutupi, jangan disebarluaskan, apalagi diupload ke media sosial. Contohnya ada guru dan murid berzina. Apa yang harus kita lakukan ketika kita tahu itu terjadi di kampung kita? Yang harus kita lakukan adalah menutupi aib kekurangannya, karena orang muslim ini seperti satu tubuh. Jika kelihatan di antara bagian tubuh kita itu ada yang jelek, ada yang cacat, maka seluruh tubuh pun akan merasa tidak sempurna. Kalau ada saudara muslim kita yang berzina, misalnya ketemu di dalam kos-kosan tidak berbusana, ataupun skandal perselingkuhan dan macam-macam, maka kita tutupi. Wajib untuk dicegah, wajib untuk dinasehati, tapi bukan diupload ke media sosial sehingga satu Lampung tahu, bahkan satu Indonesia tahu. Siapa yang bisa menjamin bahwa kita sebelum meninggal dunia bisa selamat dari perzinahan? Tidak ada jaminan. Nah, ketika orang yang tadi yang sudah kita permalukan di depan publik, kita upload aibnya, sifat buruknya, ternyata bulan depan, tahun depan dia bertaubat kepada Allah, dia menyesali dosanya, taubatan nasuha. Tetapi karena sudah diketahui banyak orang aib keburukannya, masuk sekolah lain susah, mau kerja di tempat lain nggak diterima, maka orang yang menyebarkan aib dan kekurangan saudara muslimnya ini sungguh dosanya lebih besar dibandingkan yang mengerjakan dosa tersebut. Karena orang yang berbuat dosa itu bisa jadi dia bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, sedangkan yang menyebarkan setiap mata yang melihat dan membicarakan ghibah, keburukan aib saudara muslimnya, maka akan mentransfer setiap dosa kepada dirinya yang menyebarkan di pertama kali itu. Jadi yang ketiga ini adalah puncak tertinggi ketika kita bisa menjaga pandangan, ghaddul basar, jaga pandangan dari aib dan kekurangan orang lain. Makanya para ulama terdahulu itu kalau bicara dengan orang lain itu nunduk. Kenapa? Karena mereka takut khawatir melihat kekurangan saudara muslimnya. Kemana-mana mereka jaga pandangan. Ulama terdahulu sangat menjauhi penguasa dan orang-orang kaya. Kenapa? Karena khawatir keimanannya tidak kuat dan tergoda terhadap dunia. Ini diantara pembahasan kita pada malam hari ini tentang lihatlah orang yang berada di bawahmu. Kemudian dari pembahasan satu hadis ini yang singkat padat dan maknanya sangat luas, pelajaran yang bisa kita ambil adalah untuk mempunyai sifat qanaah, yaitu merasa cukup atas pemberian Allah Azza wa Jalla. Karena segala sesuatu pencapaian kita di atas dunia ini akan ditinggalkan. Coba kita perhatikan, kita terlahir ke atas muka bumi ini tidak membawa sesuatu apapun. Setiap yang dilahirkan, jangankan handphone, mobil, pakaian saja tidak dia bawa ketika keluar dari perut ibunya. Tapi setelah dewasa, kita di atas dunia ini mati-matian untuk mencari segala sesuatu. Yang punya satu rumah pengen dua, yang punya usaha sudah 10 tokoh pengen 20, yang punya mobil 2 pengen mobilnya 4. Kita mati-matian untuk mengusahakan segala sesuatu.
Dan ketika kita sedang asik-asiknya mengusahakan mati-matian mengejar dunia hari ini, besok kita meninggal dunia dan tidak ada sesuatu pun yang kita bawa ke akhirat. Semua sertifikat tanah kita itu akan menjadi haknya ahli waris. Rumah kita, kendaraan kita akan dipakai oleh orang lain. Tabungan kita di ATM akan menjadi harta yang dibagikan kepada anak cucu kita. Dan setelah kita meninggal dunia, yang dibawa hanya beberapa helai kain putih. Tetapi yang beratnya nanti di akhirat, kita tidak membawa apapun dari dunia ini, dan kita akan dipertanggungjawabkan atas segala sesuatu yang kita cari mati-matian di atas dunia ini. Jadi para jamaah sekalian, qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, agar menjaga hati kita, kebaikan diri kita dan kehidupan kita, maka apapun itu yang telah ditetapkan Allah, kita menerimanya dengan ridho, kita menerimanya dengan lapang dada, kita ambil kebaikan dan hikmahnya. Karena bisa jadi satu perkara yang kita anggap baik sebenarnya buruk untuk kita menurut Allah, dan satu perkara yang kita anggap buruk bisa jadi itu adalah baik menurut Allah bagi diri kita. Kemudian yang terakhir adalah dari hadis ini, setelah Nabi mengatakan unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum, beliau mengatakan fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Sebab yang demikian ini baik kita lakukan. Jangan melihat keduniaan orang lain, lihatlah orang-orang yang lebih minim dari kita. Jangan memandang selalu ke atas, lihatlah ke bawah, agar kita tidak meremehkan nikmat Allah Azza wa Jalla. Berapa banyak orang yang ketika diuji dengan musibah, masalah ekonomi, mungkin usahanya bangkrut, kendaraannya hilang, langsung seketika emosi dan marah kepada Allah Ta'ala, bahkan mengeluarkan kalimat-kalimat yang bisa menjerumuskannya ke dalam kekufuran, dengan berkata, kenapa Allah ngasih ujian hidup saya ini berat sekali, Allah tidak adil sama saya, kenapa si fulan yang jarang ibadah mendapat nikmat sedangkan yang saya lakukan setiap hari sujud, justru saya ditimpa dengan ujian ini. Akhirnya banyak perkataan-perkataan yang akan merusak keimanan kita, dan kita tidak sadar ketika kita marah, ketika kita diuji dan kita tidak menyikapinya dengan baik, maka semua nikmat Allah yang begitu banyak itu kita remehkan, kita nafikan, kita menganggap Allah tidak pernah memberikan kebaikan kepada diri kita. Maka itu para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, beberapa faidah dalam hadis ini yang bisa kita ambil adalah yang pertama, ridho kepada semua ketetapan Allah, dan milikilah sifat qanaah dalam urusan dunia, merasa cukup dengan pemberian Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, baik buruk, senang susah, lapang sempit, jangan pernah sekali-kali meremehkan nikmat Allah, karena khawatir kita akan menjadi orang-orang yang kufur. Yang ketiga, pandanglah orang lain yang berada di atas kita dari segi agamanya, dan ini sebagai motivasi agar kita semua bersemangat untuk mengejar akhirat. Kita punya teman minimal yang lebih rajin dari kita ke masjidnya. Jangan punya teman yang sholat ke masjid cuman Jumatan, pasti kita akan terpengaruh dan lemas untuk menjaga keistiqomahan berjamaah di masjid. Kita punya teman yang dermawan, yang banyak infak dan sedekahnya. Jangan punya teman yang perhitungan, kaya luar biasa tetapi sedekahnya sedikit, infaknya perhitungan untuk Allah Ta'ala. Maka kita pun akan menjadi orang yang bakhil. Harus punya teman yang mengajak kita, mengingatkan kita kepada akhirat. Karena hari ini yang ngajak kita bisnis sudah banyak, yang ngajak kita MLM sudah banyak, yang ngajak kita untuk join usaha A, B, C, D sudah banyak. Tapi yang ngajak kita kajian jarang.
Yang ngajak kita untuk sama-sama iktikaf 10 hari Ramadan jarang. Yang ngajak kita untuk membantu fakir miskin jarang. Yang ngajak kita untuk infak beras, sedekah beras jarang. Yang ngajak kita untuk menyisihkan sebagian harta kita karena ada kewajiban zakat di dalamnya sangat jarang sekali. Dan teman seperti inilah yang kita butuhkan, karena kebaikan agama kita, suasana iman kita bergantung dengan lingkungan kita. Nabi bersabda, al-mar'u ala dini khallihi. Agama seseorang itu bergantung dengan agama temannya. Kalau kita memiliki teman yang soleh, teman yang taat kepada Allah, teman yang baik akhlaknya, baik tutur kata dan perbuatannya, jaga betul-betul. Jangan kita jauh darinya, selalu kita membersamainya kemanapun ia pergi, karena dia adalah sebagai sebab kita akan meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas pada malam hari ini. Satu hadis Rasulullah SAW tentang melihat orang-orang yang berada di bawah kita sebagai cambuk bagi diri kita yang masih sangat getol terhadap dunia, mati-matian mencari dunia sampai memprioritaskan dunia melebihi Allah dan Rasulnya. Ketahuilah para jamaah sekalian, hidup kita ini singkat. Kalau besok pagi kita meninggal, maka sampai situlah hidup kita di atas dunia ini. Tetapi tanggung jawab, hisab, pengadilan Allah Ta'ala itu sangat panjang. Bagi setiap pertanyaan-pertanyaan Allah yang akan kita jawab, bagi setiap perbuatan yang kita lakukan di atas dunia akan dipertanggungjawabkan. Oleh sebabnya, infakkan harta kita di jalan Allah. Jadilah orang-orang yang bertakwa, kurangi dunia, dekat kepada agama dan akhirat, dan jadikan anak cucu kita investasi akhirat kita, menjadi para hafiz Quran, menjadi para ulama, menjadi anak-anak yang soleh yang bisa menolong kedua orang tuanya di akhirat kelak. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, itu yang kita bahas pada malam hari ini. Kekhususan Nabi itu walaupun sabdanya singkat, padat, bahkan ringkas sekali, tetapi maknanya begitu luas. Maka banyak penjelasan Imam Bukhari, Imam Muslim di dalam hadis ini. Khususnya dijelaskan secara detail oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari, dan juga di dalam Syarah Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari hadis Nabi ini. Amin ya rabbal alamin. Isya jam berapa Pak? 4 menit lagi. Baik, kalau ada yang ditanyakan terkait materi pada malam hari ini ataupun selainnya dari fikih ibadah, silakan yang mau ditanyakan, yang mampu saya jawab. Allahu ta'ala a'lam bissawab. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana harta yang kita miliki agar menjadi amal jariah dan membawa kebaikan kepada kita setelah meninggal dunia? Yang pertama, harta sesungguhnya yang kita miliki adalah yang telah kita infakkan di jalan Allah. Harta yang telah kita membelikannya sebagai Al-Quran, kita wakafkan. Harta yang kita jadikan tembok dinding masjid, karpet masjid, harta yang kita bangunkan darinya pondok pesantren, rumah Quran, harta yang sudah kita infakkan di jalan Allah, itulah yang menjadi harta kita sesungguhnya, karena kita akan menuai kebaikannya di akhirat nanti. Adapun harta yang kita tinggalkan di dunia ini, setelah meninggal nanti, harta warisan itu juga bisa menjadi penolong kita di akhirat,
dengan cara memahamkan istri dan anak-anak kita terhadap agama. Karena merekalah yang akan menjadi ahli waris dari harta-harta tersebut. Jika istri dan anak-anak kita adalah orang-orang yang bertakwa, maka dia tahu bagaimana harta ayahnya ini bisa terus mengalir kepada kubur ayahnya hingga hari kiamat. Dengan dia pergunakan sebaik mungkin, dengan dia tetap melanjutkan kebaikan-kebaikan yang pernah ayahnya lakukan saat hidup. Mungkin setiap Jumat semasa ayahnya hidup selalu menebar sedekah Jumat. Setelah wafat dia gunakan harta yang diberikan ayahnya sebagai waris itu untuk meneruskan amal kebaikan sedekah Jumat tadi. Mungkin ayahnya punya 2 anak yatim, 3 anak yatim yang diurus, dibiayai, disekolahi. Setelah ayahnya meninggal dunia, dia lanjutkan kewajiban itu, dia emban amanah itu. Maka intinya yang pertama, harta yang sudah kita infakkan di jalan Allah itulah harta akhirat kita. Dan yang kedua, harta yang kita tinggalkan di atas dunia akan membawa kebaikan tergantung siapa yang memegangnya. Kalau istri kita, anak-anak kita yang menjadi ahli waris nanti memegangnya dengan sebaik-baiknya, mereka orang-orang taat takwa kepada Allah, maka harta itu pun akan membawa amal jariah bagi kita semua. Tetapi kalau sebaliknya, na'udzubillah, harta itu akan memberatkan kita di akhirat dan banyak pertanggungjawaban yang harus kita lewati dari setiap pertanyaan-pertanyaan Allah yang begitu mengerikan pada hari di mana tidak ada satupun orang yang bisa menolong kita kecuali iman dan amal soleh kita. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan kita orang-orang yang selalu bersyukur atas nikmatnya, selalu memandang ke bawah terhadap perkara dunia dan melihat ke atas kepada urusan agama. Dan semoga Allah tanamkan kita sifat kaya hati, sifat qanaah, merasa cukup dan selalu mensyukuri nikmat-nikmatnya. Mudah-mudahan semua sifat baik itu dianugerahkan oleh Allah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Yang benar hanya datang daripada Allah Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sama-sama kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan Samawa.